Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Shiril, presenter Mugaru. Mumpung masih di bulan Syawal, aku mau ngucapin Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Setelah minta maaf, waktunya berbagi informasi lagi. Boleh kan? Emang sepenting apa sih informasinya? Ya penting banget lah. Simak video ini sampai selesai. Jadi gini guys, aku nggak pernah bosen-bosennya ngingetin kamu untuk segera daftar di Mugaru. Karena apa? Karena kuota di Mugaru terbatas. Di gelombang kedua ini ada diskon sebesar 2 juta rupiah. Tapi aku mau bandingin ke sekolah lain dulu kak. Mungkin kamu pernah berpikir kayak gitu. Ya nggak apa-apa, bandingin dulu aja. Kalau kamu pengen bandingin dengan sekolah lain, tentu kamu harus ke sekolahnya. Bener nggak sih? Beda dengan Mugaru. Kalau kalian pengen tahu program-program di Mugaru, kegiatan-kegiatan di Mugaru, dan lain sebagainya tentang Mugaru, kalian tidak harus datang ke Mugaru. Terus gimana dong? Nih yang harus kalian lakukan itu duduk manis di rumah. Nih kayak aku nih ya, duduk manis. Habis itu keluarkan handphone dan cari Mugaru TV. Semua informasi ada di Mugaru TV. Aku berani jamin guys, kalau Mugaru adalah sekolah terbaik. Kan sekolah lain juga ngaku-ngaku yang terbaik. Kalau Mugaru bukan ngaku-ngaku, tapi diakui. Beda rek ya, oh coba pada nota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada Pak Nur rasa terima kasih saya karena memberi kesempatan untuk melakukan sesi tanya jawab kepada teman-teman. Nah, maka dari itu untuk mempersingkat waktu, saya akan membuka sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Sebelum saya ingin menunjuk anak, apakah ada yang mau merelakan diri untuk mengajukan pertanyaan? Karena mungkin tidak ada, saya akan pertama menanyakan kepada saudara Devada. Ini saya sini ya. Ini saya lihat dari TikTok ya Pak ya. Itu ada orang yang mualaf, anak muda yang mualaf, tapi dia itu nggak mau bilang ke orang tuanya. Nah, apakah itu hukumnya itu apa Pak? Jika dia itu mualaf tapi tidak bilang ke orang tuanya seperti itu. Iya. Ini sebelumnya saya ingin meminta maaf karena mungkin kurangnya pengetahuan dari saya, namun saya akan menjawab dengan pemahaman saya. Jadi kalau menurut saya, orang yang mu'alaf itu kan urusannya dengan Tuhannya. Jadi yang mendapat hidayah itu adalah dirinya sendiri. Maka mungkin jika urusan dengan orang tuanya itu merupakan urusan sosialnya. Jadi kan mungkin kita sudah tahu ya bahwa dulu itu Nabi Muhammad punya paman yang berbeda agama dengan Nabi Muhammad sendiri. Jadi itu bukan sesuatu yang bahwa itu akan membatalkan mu'alafnya tersebut. Jadi menurut saya kalau mu'alaf itu kan hidayahnya dari Allah sendiri untuk diri mereka, maka hal itu tidak akan membatalkan mu'alafnya sendiri. Begitu. Apakah benar Pak Nur? Udah, lanjut dulu. Oke, lanjut dulu. Nah, selanjutnya ada yang ingin untuk bertanya secara mandiri, secara merelakan apa ya kata-katanya itu. Karena tidak ada, mungkin saya akan tunjuk Aldan mau? Oke, Raka dulu ya. Berdiri. Kenapa puasa apa ya namanya lupa aku. Puasa Nabi Daud adalah puasa yang paling disenangi oleh Allah, dan juga sholat Nabi Daud adalah sholat yang paling disenangi oleh Allah. Itu percayaan saya. Ya, sekali lagi saya ingin mengucapkan mohon maaf karena kurangnya pengetahuan saya. Jadi nanti kalau ada kesempatan mungkin Pak Nur bisa menjawabnya di akhir sesi. Nah, selanjutnya ada yang ingin bertanya?
Karena tidak ada, mungkin selanjutnya akan saya tunjuk ya. Raya boleh bertanya. Ini hampir sama kayak pertanyaannya Deva. Kan tadi Deva kan yang kayak mu'alaf tadi. Saya pernah lihat di media sosial ada seorang Kristen yang jadi mu'alaf. Tapi dia itu nggak diterima sama anggota keluarganya, sama ibu sama ayahnya. Dan dia setelah jadi mu'alaf, dia itu meninggalkan orang tuanya sama harta kekayaannya semua. Apakah itu diperbolehkan? Oke. Ini kan sebenarnya pertanyaannya hampir sama ya dengan pertanyaannya Kak Deva maksudnya. Nah, kalau menurut saya tadi kan hidayah yang datang dari Allah itu untuk dirinya sendiri, dan untuk menyebarkannya itu kan terserahnya dia. Jadi kalau misalnya hidayahnya datang kepada dia, maka dia menerima itu dan mu'alaf, ya insya Allah dia akan dimudahkan dalam kehidupannya. Jadi ya insya Allah itu juga tidak akan membatalkan mu'alafnya dan hukumnya sah-sah saja begitu. Apakah sudah terjawab? Oke, selanjutnya ada dari Sahda, mungkin sudah menyiapkan pertanyaannya. Boleh sambil berdiri. Kalau kita punya utang puasa tapi pengen puasa Syawal, itu kita membayar utang puasa terlebih dahulu atau boleh langsung puasa Syawal? Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah kita melaksanakan puasa Syawal terlebih dahulu atau puasa qadha ya Pak namanya. Pokoknya puasa membayar puasa di bulan Ramadan. Nah, kan kalau puasa Syawal sepengetahuan saya itu kan dilakukannya hanya di bulan Syawal, dan itu berbeda niatnya dengan mau puasa mengqadha. Jadi kalau ingin melakukan puasa Syawal, maka kita niatkan dulu untuk melakukan puasa Syawal di bulan Syawal. Namun kalau misalnya ingin melakukan puasa yang mengganti puasa di bulan Ramadan, kan jangka waktunya itu lebih lama. Jadi bisa kita laksanakan secara sedikit lebih fleksibel daripada yang puasa Syawal. Jadi kalau ingin melaksanakan puasa Syawal dan mengqadha puasa pada saat bulan Ramadan, maka enaknya itu kita puasa Syawal terlebih dahulu, baru nanti mengqadha puasa yang ada di bulan Ramadan itu. Apakah sudah terjawab? Oke. Selanjutnya Kak Deta boleh? Apa yang terjadi ketika kita sudah tidak sholat Jumat lebih dari 3 kali? Oke, apa yang terjadi jika kita tidak sholat Jumat sebanyak 3 kali? Nah, sebelumnya itu kan bagi laki-laki yang tidak sholat Jumat itu dibolehkan karena kalau misalnya mereka itu ada uzur, yaitu sedang berpergian atau sedang sakit ya. Maka kalau misalnya tidak ada kedua alasan tersebut, itu sebanyak 3 kali tidak melaksanakan sholat Jumat akan mendapat sebenarnya saya tuh sedikit lupa, tapi kalau nggak salah itu akan mendapatkan dosa kemudian atau tidak diterima di dalam surga. Jadi maksudnya dikatakan apa ya, kalau nggak salah itu dikatakan murtad seperti itu ya. Apakah sudah, menurut pengetahuan Anda, apakah sudah benar atau gimana? Apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin akan saya berikan kepada saudara Kak Kina, mau? Oke. Pendapat kamu ya, Caf ya? Itu kalau cewek lagi dapat terus masuk masjid itu boleh nggak? Menurut kamu? Karena ada yang mengatakan nggak boleh masuk, sama ada yang mengatakan boleh masuk. Ya. Oke, jadi kan ada juga apa ya? Kalau nggak salah itu ada beberapa ulama yang mengatakan diperbolehkan dan ada yang mengatakan tidak diperbolehkan. Jadi itu sesuai hak kita untuk memilih dari
pendapat ulama-ulama tersebut, karena dari pendapat ulama-ulama tersebut itu hadisnya tuh sahih gitu, sudah benar. Jadi kita tinggal memilih untuk melaksanakan atau mengambil hak-hak kita pada pendapat-pendapat ulama tersebut. Kalau misalnya mengambil pendapat ulama ini dikatakan tidak benar, tidak boleh, itu ya sudah kita kita usahakan untuk tidak mendekati daerah masjid. Tapi kalau misalnya dalam ulama ini dikatakan diperbolehkan, maka kita dapat berada di area masjid, mungkin di serambi-serambinya, karena siapa tahu kan kita tidak sedang melaksanakan kewajiban sholat, jadi kita bisa berada di serambi-serambinya untuk tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Oke, apakah sudah dijawab? Sudah terjawab? Oke. Selanjutnya dari Faik. Apa ya? Berhubung kan kita habis melaksanakan puasa Ramadan ya. Pertanyaan dari saya yaitu apa saja sih manfaat dari puasa gitu? Oke. Jadi puasa itu kalau setahu saya itu pernah membaca hadis di mana puasa itu kalau kita melaksanakan amal-amal yang ada di amalan-amalan sunnah ataupun amalan-amalan wajib di bulan puasa, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Nah, kemudian dalam bulan puasa itu biasanya kita dapat melaksanakan amalan-amalan yang biasanya kita tidak dapat lakukan. Seperti misalnya kalau kita biasanya jarang sholat tahajud karena mungkin terganggu waktu, kita dapat menggantinya dengan sholat raweh. Jadi sebenarnya sholat tahajud dan sholat raweh itu sama saja, namun dalam tampilan yang berbeda. Jadi kita dapat melaksanakan sholat malam lebih rajin karena biasanya sholat raweh itu kan dilaksanakan di masjid ya. Jadi kita dapat melaksanakannya secara terstruktur. Jadi kayak misalnya hari ini dilaksanakan, terus hari ini dilaksanakan. Tidak seperti kalau misalnya mungkin kita terganggu waktu, kayak misalnya di rumah ada kerjaan ataupun apa begitu, kan kadang kalau sholat malam itu suka terlewatkan. Tapi kalau misalnya di bulan Ramadan ini, sholat malam itu insya Allah tidak akan terlewatkan begitu. Apakah sudah terjawab atau ada tambahan? Sudah. Oke, selanjutnya dari Kak Kaila. Kan biasanya ada orang yang sudah candu dengan narkoba, minuman yang keras, terus berjudi itu kayak gimana sih itu cara mencegahnya biar nggak candu lagi? Oke, jadi kalau misalnya ada orang yang candu dengan narkotika, kemudian minum-minuman keras, itu biasanya ada beberapa faktor. Biasanya itu faktor dari lingkungan. Jadi ada orang yang mengenalkan dia dengan narkotika atau minuman keras. Nah, cara untuk mulai terhindar ketika kita sudah kecanduan, kita mungkin dapat beralih kepada lingkungan yang lebih baik. Seperti kita dapat sering berkonsultasi kepada ustadz-ustadzah yang lebih mengerti tentang hukum-hukum dari narkotika dan minuman keras tersebut. Atau kita juga dapat mulai lebih banyak sering datang ke masjid, kemudian sering membaca Al-Quran. Nah, insya Allah kalau kita telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, kita akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apakah sudah terjawab? Oke. Selanjutnya, sebentar. Selanjutnya dari Azwan. Hukum makan babi. Hah? Apa? Hukum makan babi. Oke, hukum makan babi. Nah, jadi seperti
sudah tercantum di dalam Al-Quran, kalau hukum makan babi itu haram. Jadi kalau misalnya makan babi ya kita dapat dosa. Nah, untuk alasan kenapa babi itu diharamkan itu hanya Allah Ta'ala yang tahu, begitu. Apakah sudah terjawab? Sudah. Selanjutnya Ben lanjut. Oh ya. Sama pertanyaan ada apa? Oh enggak jawab. Oke, selanjutnya dari Nahren. Di situ, Pak. Oke nih, Pak. Dalam satu rakaat boleh nggak membaca 2 surah atau lebih? Nah, kalau misalnya kita dalam satu rakaat itu kan biasanya kita membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek, atau kalau dalam rakaat ketiga dan keempat kita hanya membaca surat Al-Fatihah. Nah, biasanya sebelumnya kan kita nggak tahu kenapa kalau kita itu baca, maksudnya saya nggak tahu kenapa kok bisa baca 2 surat. Ini maksudnya 2 surat pendek gitu kan. Nah, itu mungkin dalam keadaan kita lupa, kayak misalnya udah baca surat pendek kemudian baca surat pendek lain. Kalau menurut pemahaman saya yang begitu, itu insya Allah diperbolehkan, karena ada juga hadis kalau nggak salah itu saya pernah dengar kalau kita itu belum sudah membaca double atau apa, itu maksudnya dalam keadaan kita nggak tahu atau kita lupa, itu diperbolehkan saja dan melanjutkan sholatnya menurut percayaan kita. Jadi menurut, kalau misalnya kita udah baca ya udah lanjut, kalau misalnya kita belum baca ya udah dibaca, begitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Namun karena sekali lagi saya masih kurang banyak pengetahuan dalam bidang ini, maka boleh ditanyakan ke yang lebih ahli pada nanti setelah akhir dalam sesi tanya jawab ini. Apakah jawaban saya sudah memuaskan? Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Kak Salma, boleh? Apa keutamaan orang yang menjalankan puasa sunnah? Keutamaan dari orang yang menjalankan puasa sunnah. Jadi puasa sunnah ya, itu yang sudah pasti adalah kita karena sunnah maka kita akan mendapatkan pahala lebih daripada saat kita tidak melaksanakan puasa sunnah. Nah, kalau itu yang saya tahu ya, karena selebihnya mungkin ada keutamaan-keutamaan lain yang saya tidak tahu, dan daripada saya memberikan informasi yang tidak-tidak, maka saya memutuskan dari jawaban saya bahwa kita akan mendapatkan pahala daripada saat kita tidak melaksanakan puasa sunnah tersebut. Apakah jawabannya sudah memuaskan? Oke, selanjutnya saya akan lanjut ke Aldan, mungkin boleh. Bagaimana ketentuan hukum minjam-meminjam dalam agama Islam? Oke, meminjam-meminjam dalam agama Islam. Nah, kalau minjam-meminjam itu kan artinya kita meminjam barang milik orang lain. Maka dari itu kita yang pertama pastinya kita harus sebelum kita meminjam ya, itu setahu saya harus ada saksi dari kita meminjam barang tersebut. Jadi kalau misalnya saya meminjam buku milik teman saya, maka harus ada satu lagi teman yang menyaksikan. Jadi kalau jadi harus ada orang yang menyaksikan, karena untuk saat kondisi seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya
kita habis minjam, maka kita harus merawat barang tersebut dengan hati-hati karena itu bukan barang milik kita, maka harus dijaga semestinya. Nah, kedua, kita harus mengembalikannya. Kalau misalnya kita habis minjam, maka yang sudah pasti kita harus mengembalikannya. Nah, terus kalau misalnya kita meminjam, kita juga harus menjaganya kan. Nah, kalau misalnya kita merusaknya, maka orang yang meminjamkan barang tersebut dapat diberikan kompensasi. Nah, utamanya orang yang menjadi saksinya itu akan menjadi saksi juga pada kejadian kali ini, karena kalau misalnya ini, kalau dalam bahasa sehari-hari itu ada orang dua minjam terus kita saksinya, kalau misalnya barangnya rusak, maka kita dapat bersaksi bahwa orang yang meminjam ini meminjam, jadi dia harus mengkompensasikannya kepada orang yang meminjamkan. Seperti itu. Apakah sudah benar? Oke, sudah memuaskan? Oke. Selanjutnya saya akan bertanya kepada siapa ya? Pada Kenzo. Gimana kalau kita mau ganti puasa qadha tapi kita lupa sama puasanya yang batal itu berapa aja harinya? Kalau misalnya dalam dalam hukum Islamnya asli, saya masih belum dalam lingkup pengetahuan yang itu. Cuman kalau menurut saya sendiri ya, kalau menurut saya ada bagusnya kita membanyakan puasa qadha. Jadi kayak misalnya kita sebenarnya bolong puasanya itu 5 kali. Nah, kita mungkin kalau itu gini kata-katanya itu kita bisa melaksanakan puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, kemudian pokoknya kita, kalau saya itu nanti kalau dalam kondisi seperti itu akan membanyakan puasa. Jadi kayak misalnya ternyata 5, tapi saya akan puasa Senin Kamis seperti itu. Kalau dalam pengetahuan saya belum menjangkau lingkup itu, tapi kalau saya sendiri, saya insya Allah akan membanyakan puasanya seperti itu. Jadi untuk kedepannya mungkin dapat ditanyakan kepada yang lebih ahli gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan saya tanyakan kepada Cesar. Aduh. Itu ta'aruf itu apa dalam Islam? Ta'aruf itu apa dalam Islam? Iya. Oke, ta'aruf itu apa? Nah, secara bahasanya sendiri, secara istilah itu saya itu masih masih rada-rada lupa dan kayak belum itu. Tapi kalau kita ambil contoh dari misalnya waktu Mugaru itu istilahnya bikin MPLS yang namanya Fortasi Forum Ta'aruf Siswa, kemudian ada embel-embel kalau misalnya orang mau nikah tapi langsung itu ta'aruf. Jadi mungkin bisa diambil kesimpulan itu mengenalkan atau yang ada hubungannya dengan perkenalan seperti itu, atau mungkin juga dapat diartikan sebagai pendekatan dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya mau yang lebih rinci, yang lebih pas, yang lebih sampai ke targetnya, itu nanti bisa ditanyakan kepada yang lebih ahli. Kalau ini tuh menurut pendapat saya dan menurut setangkapnya saya sendiri, jadi nanti bisa ditanyakan kepada yang lebih ahli. Seperti contohnya Pak Nur atau ke Pak Hari seperti itu. Oke, lanjutnya Abid boleh. Saya mau bertanya tentang apakah doa orang Muslim langsung terijabah atau tidak? Nah, ini pernah disampaikan beberapa kali sama Pak Nur, mungkin 2 kali. Kalau misalnya jenis doa-doa itu ada yang terijabah langsung di situ, kemudian ada yang dalam jangka waktu. Jadi kayak misalnya kita berdoa di tahun ini, bisa jadi nanti tahun depan baru dikabulkan, atau juga nanti ada yang doanya akan terijabah waktu sudah di
akhirat atau di surga begitu. Apakah sudah terjawab? Oke. Selanjutnya ada Kamila, mungkin boleh. Kalau kita membeli pakaian, terus kita udah beli itu udah bayar, tapi kita baru sadar kalau di situ di bajunya itu ada kayak tanda salib gitu loh. Kita harus mengasih itu ke orang lain, dibuang atau tetap dipakai? Nggak apa-apa gitu. Oke, kalau misalnya kita beli baju, kemudian ada tanda salibnya atau ada lambang dari agama lain. Nah, kalau itu kan termasuk, kalau misalnya kita menyimpan, itu kan termasuk menyimpan lambang keagamaan lain, maksudnya lambang religius agama lain di rumah kita. Nah, itu kalau menyimpan lambang seperti itu, saya hukumnya sebenarnya belum masuk ke dalam cangkapan lingkup ilmu itu. Nah, kalau saya itu kalau dalam kondisi seperti itu, saya akan mendonasikannya atau memberikannya kepada orang lain yang agamanya sama dengan lambang dari lambang agama, maksudnya dalam lambang ibadah agama tersebut. Jadi kalau saya pastinya saya nggak akan menyimpan karena saya was-was takutnya ini tidak diperbolehkan. Jadi saya mungkin akan memberikannya kepada teman saya yang agamanya maksudnya adalah agamanya memiliki lambang dari lambang tersebut gitu. Terima kasih. Apakah sudah terjawab atau ada sanggahan? Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kepada Zahra mau? Oke, sebelumnya maaf. Apa hari-hari dilarangnya kita puasa? Apa hari-hari dilarangnya kita puasa? Oke, terima kasih. Nah, hari-hari dilarangnya kita puasa itu kalau nggak salah ada beberapa, cuman saya ingatnya itu saat hari Lebaran. Jadi setelah kita melaksanakan puasa Ramadan sebanyak 29 ataupun 30 hari, itu kan biasanya ada yang namanya bulan Ramadan yang tepat pada tanggal 1 Syawal. Nah, itu diharamkan untuk berpuasa, begitu. Kalau menurut ilmu sahih atau menurut pendapat, maksudnya kalau menurut ilmunya itu mungkin ada beberapa tanggal lain di mana kita diharamkan untuk berpuasa. Namun kalau setahu saya yang salah satunya itu adalah saat pada hari pertama Lebaran ataupun pada saat tanggal 1 Syawal. Nah, kalau menurut yang lainnya ataupun tanggal-tanggal lain mungkin ada, cuman saya mungkin melupakannya atau belum pernah mendengarnya. Jadi, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Oke, apakah pertanyaannya sudah terjawab ataupun ada sanggahan? Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin Oke, Wahyu. Apa itu sujud syahwi? Oke, sujud syahwi. Sujud syahwi itu kalau secara istilah dan bahasa saya itu pernah mempelajarinya, cuman sekarang masih belum ke recall di memori. Jadi, tapi menurut ketentuan di mana saat kita melaksanakan sujud syahwi itu saat ada kesalahan dalam gerakan sholat. Misalnya kita sudah dalam rakaat keempat tapi kita bangun lagi, nah akhirnya itu kalau nggak salah bisa dilaksanakannya sujud syahwi. Kemudian saat kita lupa melaksanakan gerakan, contohnya kalau ruku itu tidak dilaksanakan langsung sujud, itu kalau nggak salah juga syarat dilaksanakannya sujud syahwi. Pokoknya setahu saya syarat dilaksanakannya sujud syahwi itu saat saat kita melakukan kesalahan dalam suatu gerakan sholat.
namanya saja sudah berbohong. Jadi kayak kita itu di dalam Al-Quran dia kan dianjurkan untuk mengucapkan kebaikan atau kejujuran. Nah, maka dari itu kita usahakan untuk tidak berbohong walaupun itu berbohong demi kebaikan. Namun sekali lagi saya juga sebenarnya lumayan kontradiktif dengan pernyataan berikut, karena ada yang bilang diperbolehkan, ada juga yang berbilang tidak diperbolehkan gitu. Jadi untuk lebih lanjutnya mungkin dapat ditanyakan kepada orang yang mendalami dalam ilmu ini begitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Dini, Mikail. Oke, ke Mikail. Oke, jadi aku mau nanya tentang bagaimana ketentuan hukum jual beli dalam ajaran Islam, kayak contoh dropshipping, itu boleh apa enggak? Dropshipping. Dropshipping apa? Kayak COD. Nggak punya tokonya. Oh, nggak punya rukonya. Jadi jualannya ini maksudnya dia ada kan barangnya, ada barangnya. Jadi tapi dia nggak ada tempat untuk berjualan, atau sepertinya contohnya jualan online begitu ya. Nah, kalau jualan ini, oke. Kalau jualan kan setahu saya itu maksudnya jual membeli itu hampir sama dengan minjam meminjam ya. Yang apa syarat-syaratnya itu harus ada itunya, apa sih, ada saksinya. Nah, kalau nggak salah itu iya, ada ijab kabulnya juga. Nah, itu kalau misalnya ada pokoknya intinya itu di dalamnya harus ada tanggung jawab dari pembeli dan penjualnya. Nah, kalau saya itu apa ya, kata-katanya sih bukan gitu, cuman harus ada ijab kabul dan saksinya. Maka dari itu ini tuh lumayan kontradiktif dengan hukumnya. Jadi kalau menurut saya lebih baik ditanyakan kepada yang lebih ahli daripada saya. Jadi mungkin selanjutnya bisa ditanyakan kepada orang tua, ataupun kepada ustadz, ataupun kepada guru-guru yang maksudnya memahami dan mempunyai ilmu dalam bidang ini. Oke. Apakah sudah terjawab ataupun ada sanggahan lain yang diajukan? Oke, sudah. Selanjutnya yang terakhir ada Dini. Bagaimana ketentuan zikir dan doa dalam ajaran Islam? Gimana? Bagaimana ketentuan zikir dan doa dalam ajaran Islam? Ketentuannya ini maksudnya gimana? Oke. Ketentuan doa dan zikir dalam agama Islam. Ada, oke. Sebenarnya saya lumayan sedikit belibet kalau misalnya ketentuan itu, karena saya sebenarnya juga ketentuan itu kan kayak syarat-syarat begitu ya. Nah, kalau syarat-syarat berdoa dan zikir dalam Islam, kalau secara bahasa kan apa ya, bukan secara maksudnya biasanya kita itu doa dan zikir itu karena kalau doa itu kan untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau untuk untuk dikabulkannya kapan kan ada, tadi saya sudah jawab. Nah, kalau untuk ketentuan itu, jadi kalau doa dan zikir saya berada di luar lingkup dalam ilmu tersebut. Jadi mungkin yang lainnya dapat ditanyakan kepada orang yang lebih ahli dalam bidang tersebut. Terima kasih. Pak Nur, Altaf ditanyain juga. Tanya apa kak? Tanya. Bagaimana jika ada seseorang Kristen itu saat dia masih Kristen itu bermaksiatnya itu terlalu berlebihan, kayak misalnya berjudi, sering minum alkohol. Nah, terus dia itu masuk Islam. Nah, itu dosanya itu dihapus semua atau ada sebagian yang enggak? Oke.
Oke, jadi pertanyaannya hampir sama ya sama pertanyaannya Ellen, cuman bedanya ini mu'alaf bukan bertobat. Jadi kan setahu saya sendiri juga kalau dalam ajaran agama Kristen itu kalau minum-minuman keras yang berupa wine itu saya nggak tahu ya, karena kalau dalam gambar The Last Supper atau yang apa itu ada gambar roti dan anggur juga. Nah, tapi kalau misalnya dosa-dosa yang lainnya seperti contohnya berjudi itu setahu saya juga nggak dianjurkan atau dilarang bahkan di dalam agama Kristen. Jadi itu kan mereka sudah apa ya maksudnya sudah berdosa sendiri dalam agama mereka. Nah, kalau misalnya mereka mau mu'alaf dan mau berpindah ke dalam ajaran agama Islam itu kalau setahu saya mereka, nah ini saya yang rada kontradiktif juga, jadi selebihnya mungkin dapat ditanyakan kepada orang yang lebih ahli atau orang yang lebih berpengetahuan dalam hal ini gitu. Nah ini langsung ditutup atau gimana Pak? Iya, katanya Dewa dan tadi mau menambahkan. Iya, mau menambahkan yang tadi, silahkan kesini. Saya cuma nambahkan dikit sih Pak. Itu perihal haramnya babi. Nah tadi kan Kak Cavia itu bilang kalau babi itu haram. Nah kita setuju lah kalau babi itu haram. Tapi ada suatu urgen itu babi itu dihalalkan. Jika kita ambil contoh kita di hutan. Di hutan itu kita nggak ada makanan selain babi. Nah kita boleh memakannya gitu. Nah adapun makanan yang halal yang dapat diharamkan, contohnya ayam. Nah ayam itu kita dapat dari mencuri. Nah walaupun itu halal, tapi kalau kita makan itu akan haram. Dan ada pula babi itu akan menjadi halal. Contohnya kita diberi bingkisan oleh orang, misalnya makanan. Kita nggak tahu kalau itu babi, tapi kita makan. Nah itu akan menjadi halal karena kita nggak tahu. Seperti itu tambahan. Terima kasih. Oke, untuk tambahannya terima kasih. Jadi ini benar, pernyataan yang benar. Tapi karena tadi ditanyakan apa babi itu haram dalam tidak menyebutkan secara lebih rinci. Kalau misalnya dia diberikan atau kita dalam kondisi yang urgent banget itu. Jadi saya hanya menjawab dalam kategori yang umumnya saja. Tapi itu pernyataan yang dikatakan sama Kak Deva benar. Jadi bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau saya punya kenalan yang dulu pernah ke Jepang dan makan ramen, karena biasanya ramen itu kan ada babinya. Nah itu nggak tahu. Nah mereka makan. Nah itu berarti kalau misalnya mereka nggak tahu bisa dikategorikan bahwa itu nggak haram ataupun tidak dalam kondisi yang berdosa seperti itu. Nah untuk tambahannya terima kasih. Nampaknya langsung ditutup. Oke. Nah pada akhir dari sesi tanya jawab kali ini saya ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman karena telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus. Jadi saya di sini juga belajar juga karena saya masih banyak kekurangan dalam ilmu-ilmu agama ini. Jadi saya ingin menyatakan banyak terima kasih karena teman-teman telah membuat saya berpikir dan mengingat-ingat kembali pelajaran-pelajaran yang saya terima dalam pelajaran Al-Islam ini. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf karena banyak pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang tidak saya jawab karena kurangnya pengetahuan dari saya. Maka selebihnya saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Maka dari itu saya akan menutup acara sesi tanya jawab kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya akan berikan kepada Pak Nur. Oke, terima kasih Cavia ya. Seperti yang dinamakan belajar itu sebenarnya seperti ini. Ada yang bertanya itu aktif pikirannya, kemudian yang menjawab juga tidak kalah aktif pikirannya, ya. Kalau meneng-menengan cuma satu arah dok, itu namanya kita ini sedang pura-pura belajar gitu loh ya.